Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sudah bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Halo, apa kabar kamu semua? Saya harap semua kamu berada dalam keadaan yang baik, ya. Tetap bersukacita selalu, walaupun berhadapan dengan banyak badai hidup, tetapi tetaplah bersukacita karena Tuhan adalah penolong kita yang setia dan Dia adalah jawaban di setiap masalah kehidupan kita, ya. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa senyap. Kemudian saya akan memimpin Anda dalam votum. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita untuk menyembah Dia dalam ruh dan kebenaran. Mari kita berdoa senyap dan kemudian kita akan masuk dalam votum.
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau memulai ibadah menerusi online pada pagi hari ini. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan selesa-lesanya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan selesa-lesanya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan selesa-lesanya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Saat pagi hari ini kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu dalam sepanjang hidup yang kami lalui. Kami juga mengucap syukur karena kemurahan-Mu kami masih ada sampai hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak pernah luput dari kesilapan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang sering mendukakan Roh Kudus Tuhan. Sebesar apapun dosa kami terhadap sesama dan kepada Tuhan kami tahu bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib menyatakan bahwa kasih-Nya yang sangat besar terhadap kami manusia, bahwa Dialah Tuhan yang Maha Mengampuni. Maka itu Tuhan, kami mohon berilah kami hati yang mengampuni. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama dengan penuh hati yang tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengampunan-Mu.
Biarlah hari-hari kami akan datang dipenuhi dengan hati yang bersyukur, karena Bapa yang penuh kasih dan mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa pengampunan kami dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini dipetik daripada Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 di bawah tajuk hukum yang terutama. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan.
kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Saya harap semua jemaah tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini menerusi online kita boleh beribadah bersama-sama. Sungguh pun kita berada di tempat yang berbeza-beza, tetapi ingatlah kita bersekutu dan beribadah dalam satu roh, yaitu roh Tuhan sendiri. Dan lebih bersyukur lagi pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan memberi pertumbuhan kepada iman kita, dan seterusnya kita boleh melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan seperti apa yang dikehendakinya, khususnya dalam hidup yang sangat singkat di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, kalau dengan kekuatan kami, kemampuan kami tidak mampu untuk mengerti, apalagi mengerjakan atau melakukan firman Tuhan ini. Namun dengan pertolongan dan dengan kuasa daripada Roh Kudus, maka kami mampu mengerti dan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perekop pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi,
Saya akan menarik satu tema yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu hukum yang terutama. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, semasa pandemik COVID-19 melanda dunia, khususnya di tahun 2020, di manakah kita ketika ibadah di bangunan gereja telah dihentikan? Masihkah kita beribadah ketika ibadah di bangunan gereja dihentikan? Masihkah kita beribadah ketika pendeta, pastor tidak bersama Anda secara fisikal? Masihkah kita beribadah ketika melihat tiada lagi rakan-rakan di kiri dan kananmu? Saudara-saudari, barangkali kita katakan, saya mengikuti ibadah online. Namun satu soal yang penting, saudara, ketika kita mengikuti ibadah online, apakah kita benar-benar hadir di dalam ibadah tersebut? Sungguh pun tidak secara fisikal, tetapi hadir dengan hati, hadir dengan jiwa yang benar-benar merindukan hadiratnya. Apakah kita benar-benar ikhlas, tulus, murni hati mencari Tuhan dan menyembahnya? Apakah ini menjadi kerinduan kita dan kita melakukannya di dalam keluarga kita atau juga dalam kehidupan pribadi? Saudara-saudara, ibadah ini merupakan tindakan pribadi atau pendirian pribadi seseorang yang mengatakan saya adalah pengikut Kristus. Ya. Kalau kita melihat Yosua sendiri, saudara, dia memiliki pendirian yang teguh. Dia katakan kepada bangsanya, kalau tidak baik menyembah Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tetapi saya dan seisi keluarga saya, kami tetap beribadah kepada Allah. Saudara, penyembahan ataupun ibadah merupakan urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, sungguh pun diatur ibadah online, tetapi akhirnya itu keputusanmu, ya, keputusan pribadimu, ya, karena ibadah ini adalah perhubunganmu dengan Tuhan, tak dapat diwakili, ya, tak dapat diwakili. Sebagai contoh, oh saya tidak dapat beribadah, saya minta wakil. Tidak demikian, saudara-saudara. Ibadah adalah urusanmu dengan Tuhan secara pribadi, ya. Dan inilah tanggung jawab yang tertinggi di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, justru dalam keadaan sekarang, waktu kita berada dalam kesukaran hidup, iman kita kepada Tuhan Yesus teruji. Praktik-praktik iman kita selama ini juga teruji. Sebagai contoh, ya, selama ini kita rajin datang beribadah di bangunan gereja, juga ke persekutuan-persekutuan yang kita jalankan baik di gereja juga di rumah-rumah. Tetapi apakah ini bertahan pada waktu ibadah di gedung gereja telah dihentikan? Ketika tiada lagi pendeta pastor di sampingmu, ketika tiada lagi rakan-rakan di sampingmu, adakah Anda tetap beribadah kepada Tuhan? Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, bagi saya tahun 2020 adalah tahun di mana kita boleh mengevaluasi pertumbuhan iman kita, mengevaluasi praktik-praktik hidup, praktik-praktik iman kita sebelum ini. Itu teruji
Apakah dalam keadaan yang sukar kita masih tetap beribadah kepada Tuhan? Apakah waktu ibadah itu dihentikan di gedung-gedung gereja? Apakah kita masih tetap beribadah kepada Tuhan? Inilah yang saya katakan, waktu dalam keadaan sukarlah iman kita kepada Tuhan Yesus teruji. Apakah ketika kita bersendirian, ya, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Ketika kita bersendirian dan ketika kita tiada lagi rakan-rakan di sekeliling kita, tiada lagi hamba-hamba Tuhan, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Saudara-saudara, ini yang saya katakan, tahun 2020 bukan sahaja kita mau menggambarkan ini adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi seperti yang saya katakan tadi, tahun 2020 adalah tahun di mana kita boleh mengevaluasi iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya. Sewaktu ada badai, pada waktu itu teruji, saudara. Teruji apakah selama ini iman kita sudah teguh, ya, sudah teguh. Selalu begitu, saudara. Benda-benda yang terkenal, kendaraan-kendaraan yang terkenal, itu semua harus masuk dalam ujian. Harus diuji dulu. Kapal terbang yang begitu hebat, terbang di angkasa, itu telah melalui ujian. Kereta, jenama-jenama kereta, itu harus melalui ujian. Sehingga dalam ujian itu orang dapat melihat, ya, kereta apa yang saya harus beli, ya. Dan demikian juga kehidupan kekristenan kita, saudara. Kita boleh melihat khususnya di tahun 2020 ini sejauh mana kita sudah bertumbuh, sejauh mana kekuatan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dua perkara dalam hukum yang terutama. Yang pertama, saudara, hukum yang terutama pertama, ya, yaitu mengasihi Allah. Mari kita melihat satu pembacaan dalam Roma bab yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, apakah pengertian kita tentang ibadah? Ya. Apakah pengertian kita tentang ibadah? Sebentar tadi saya menyatakan kepada kita, apakah kita masih beribadah ketika ibadah di gedung gereja telah dihentikan, ketika pendeta pastor tidak bersama dengan Anda, ketika rakan-rakan Anda tidak bersama lagi dengan Anda. Nah, itu pengertian, salah satu pengertian ibadah. Pengertian ibadah yang lebih luas ialah seluruh hidup kita, saudara. Ya, seluruh hidup kita, tidak hanya ibadah hari Minggu, ibadah persekutuan doa, ibadah QRT, itu juga ibadah. Tetapi itu adalah salah satu pengertian ibadah. Pengertian ibadah itu adalah menyeluruh seluruh hidup kita, saudara, seluruh hidup kita. Nah, bayangkan saudara bahwa ketika ibadah-ibadah yang kita jalankan, ibadah minggu, persekutuan doa, QRT pun susah kita mau melakukannya. Apalagi ibadah yang dikatakan seluruh hidup. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus,
Ini sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Ya. Ibadah, sedangkan ibadah yang dalam tempo 1 jam 2 jam pun sudah sukar bagi kita untuk mau beribadah. Apalagi yang dikatakan beribadah seluruh hidup. 24 jam satu hari, tidak ada hentinya. Inilah pengertian ibadah yang sesungguhnya, saudara-saudara. Dan saya mau menyatakan kepada kita, ini tidak dapat dilakukan tanpa kita mengasihi Allah. Ya, ini tidak dapat dilakukan karena pengertian ibadah itu tidak hanya ibadah fisikal ataupun tidak hanya ibadah melalui online yang dijadwalkan, tetapi ibadah yang dimaksudkan di sini adalah seluruh hidup, dan ini tidak dapat dilakukan. Kita tidak mampu melakukan ini tanpa kita mengasihi Allah sungguh-sungguh. Ya. Sebab itulah dikatakan dalam Roma 12 ini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita, bukan sebahagian, tapi seluruh hidup kita. Tubuh itu menyatakan seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, jadi ini menyatakan kepada kita bahwa firman Tuhan ini, Roma 12 ayat pertama ini menyatakan bahwa ibadah itu sesungguhnya bukan hanya ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan yang diatur, yang berjadwal, seperti yang saya katakan tadi, ibadah minggu, persekutuan doa, kebaktian rumah tangga dan sebagainya. Tetapi ibadah itu memiliki pengertian yang luas, yaitu seluruh hidup kita. Dan saya mau katakan bahwa hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus adalah ibadah, ya. Seluruh hidup kita adalah ibadah, ya. Ibadah. Pada waktu kita telah ditebus oleh darah Kristus, seluruh hidup kita ini adalah persembahan, ya, yang hidup, ibadah yang sejati. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat Matius 22 ayat 37, saudara. Matius 22 ayat 37 dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudara, ini menyatakan kepada kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Saudara-saudara, ini membawa kita kepada pengertian bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita ialah mengasihi Allah. Hanya dengan mengasihi Allah, maka kita boleh menjadi penyembah. Hanya dengan mengasihi Allah, maka kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, kita dapat setia beribadah, baik dalam persekutuan-persekutuan yang sudah diatur, juga seluruh hidup, walau di mana saja kita berada, kita tetap menjadi persembahan yang hidup, yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya menyatakan kepada kita, ibadah yang kita jalankan seluruh hidup ini sesuatu yang sukar bagi kita, tanpa kita benar-benar mengasihi Allah. Ya. Hanya dengan mengasihi Allah, maka kita boleh melakukan ini.
Saudara-saudara, apa alasan kita mengasihi Allah? Ya, apa alasan kita mengasihi Allah? Ini sangat penting untuk dimengerti, ya. Sebab kalau tidak, maka kita tidak dapat ataupun tidak sampai pada tahap menyembah Dia dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita mengasihi Allah sebab hanya hal-hal sementara, atau lebih dari itu, yaitu Dia telah menyediakan hidup yang kekal sempurna melalui kasih-Nya di atas Kalvari. Saudara-saudara, kenapa Allah meletakkan mengasihi Allah adalah hukum yang terutama dan pertama? Karena seperti yang saya katakan tadi, ibadah itu merangkumi penyembahan seluruh hidup kita. Ya, seluruh hidup kita. Jadi tidak hanya ibadah-ibadah persekutuan yang kita lakukan di gedung gereja atau di rumah, tetapi pengertian ibadah itu adalah seluruh hidup. Kenapa begitu? Sebab saudara, sesungguhnya kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Tempat tinggal Roh Tuhan yang dinamakan gereja, ya. Kita adalah gereja, ya, dan itu membawa pengertian penyembahan hidup kita ini adalah ibadah yang sejati, yang membawa pengertian ibadah ataupun penyembahan seluruh hidup kita. Sebab itulah Allah meletakkan mengasihi Allah sebagai hukum yang terutama dan pertama, karena hanya dengan mengasihi Allah kita boleh melakukan perintah Tuhan dan merupakan kunci hidup di dalam Kristus Yesus. Dalam kata yang lain, hanya dengan mengasihi Allah, maka inilah yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, saudara, karena yang di dalamnya adalah mengasihi, ya, mengasihi. Nah, saudara, jika kita mengasihi Allah, maka kita boleh melayani Allah, ya. Ini tepat sekali pernyataan ini. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita boleh melayani Allah, ya. Melayani Allah, dan tidak ada satu situasi pun yang boleh memisahkan kita dengan kasih-Nya, ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah, sungguh pun gedung gereja ditutup, tetapi kita tetap, ya, tetap mencari Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mau menyembah Dia, kita tetap mencari wajah-Nya, sebab kita mengasihi Dia. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Dia, tutup gereja, berarti tutuplah ibadah kita. Sebab itu, saudara, sangat penting mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi tanpa ada perintah pun, ya, kita tetap melakukannya. Tanpa ada suruhan pun kita tetap melakukannya. Inilah betapa berharganya, betapa bernilainya, betapa mahalnya kasih itu, saudara. Kasih kepada Allah. Nah, saudara, jelas bahwa ibadah itu bukan suatu paksaan, tetapi bukan berarti tidak penting, ya. Ibadah sangat penting dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita berharap, itulah yang menjadi fokus hidup kita. Dan apa yang menjadi fokus hidup kita, ia menjadi fokus atau pusat ibadah kita. Saudara, mau bertanya kepada Anda, saya mau bertanya kepada Anda, apa yang paling utama dalam hidupmu hari ini? Itulah menyatakan kepada siapa Anda beribadah. Itu menggambarkan kepada siapa Anda beribadah. Berarti bahwa ibadah itu memiliki nilai yang paling tinggi, ya, karena menjadi yang terutama dalam hidup, dan seterusnya melahirkan praktik-praktik sebagai bukti kepada siapa kita mengabdi dan menyembah. Saudara, jika kita benar-benar mengasihi Allah, maka kita dengan sendirinya mau mematuhi semua perintah, bahkan melebihi tuntutan perintah, ya. Sebagai contoh, saudara,
Ketika kita mengasihi seseorang, mencintai seseorang, kita tak pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu kepadanya. Tak pernah dipaksa untuk memberikan bunga. Tak pernah dipaksa untuk melakukan yang terbaik. Kita tetap melakukannya sebab kita mengasihi, ya. Bayangkan kalau kita tidak mengasihi dia. Jangankan perkara-perkara yang lain. Kita mau memberi bunga, memberi hal-hal yang sederhana pun susah sekali. Apalagi mau hidup bersamanya dan tetap setia bersamanya sampai selama-lamanya. Itulah saudara gambarannya. Berarti saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kasih merupakan hukum yang tertinggi, mengatasi perintah. Hukum, karena apabila ada kasih, tanpa perintah pun kasih boleh melakukan melebihi tuntutan, melebihi hukum. Apa yang terdapat dalam kasih ialah kerelaan dan pengorbanan. Tapi di dalam perintah selalunya ada keterpaksaan dan berakhir dengan pemberontakan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kasih kepada Allah menjadi dasar. Dan tanpa ini semua yang kita lakukan untuk Allah adalah palsu dan tidak bertahan lama. Saudara-saudara, yang kedua, hukum yang terutama yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi diri sendiri kunci untuk mengasihi sesama. Mengasihi diri sendiri di sini bukan bermaksud mementingkan diri sendiri, tetapi menyadari betapa berharganya, bernilainya kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mengasihi diri sendiri. Dan seterusnya, inilah yang menjadi dasar dan dorongan kepada kita untuk mengasihi sesama kita, sesama manusia, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Saudara-saudara, kita boleh mengasihi diri sendiri oleh karena kasih Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan, maka kita boleh mengasihi orang lain tanpa syarat. Jadi jelas di sini saudara-saudari bahwa kunci mengasihi diri sendiri ialah mengasihi Allah. Dan kunci untuk mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri seperti mana Allah mengasihi kita. Saudara-saudara, saya memberitahu Anda bahwa mengasihi adalah sesuatu pekerjaan yang sangat berat. Apabila kita tidak benar-benar mengasihi. Karena pekerjaan mengasihi itu di dalamnya terlalu luas, terlalu banyak perkara yang hanya dapat dilakukan oleh kasih. Tak dapat dilakukan dengan keterpaksaan. Sebab itulah saudara, kunci untuk mengasihi sesama adalah mengasihi diri sendiri seperti mana Allah mengasihi kita. Jadi di sini saudara jelas bahwa kasih kepada Allah akan membuat kita sadar betapa berharganya kita. Dan oleh karena kita menyadari betapa berharganya, bernilainya kita, maka inilah yang akan mendorong kita untuk mengasihi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya kita juga harus sadar bahwa hukum atau perintah yang paling berat di dalam dunia ialah mengasihi. Apalagi mengasihi musuh. Dan ini perintah Tuhan untuk kita, saudara. Ini perintah untuk kita. Kenapa? Karena hanya dengan mengasihi Allah kita boleh melayani Tuhan.
kita boleh melayani sesama. Melayani ini punya pengertian yang sangat dalam, saudara. Melayani adalah menuruti keinginan Tuhan. Dan kita hanya boleh menuruti keinginan Tuhan apabila kita benar-benar mengasihinya. Atau dalam kata yang lain, dengan mengasihi, maka kita dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, inilah pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang mengajar kita dalam semua perkara, dalam semua hukum, dalam semua perintah. Hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah mengasihi Allah. Yang kedua ialah mengasihi sesama. Saudara-saudara, marilah kita memohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk mengasihi Allah dan manusia. Biarlah hidup kita menjadi ibadah yang sejati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang
Sidang jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami sampai hari ini. Sungguh nyata penyertaanmu dan perlindunganmu ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Kami juga bersyukur hari ini karena kami boleh mendengar firman-Mu. Oh Tuhan, kami mohon firman Tuhan menuntun kami supaya kami menjadi pribadi yang mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Ajarilah kami untuk menyembah-Mu, bukan sahaja dalam persekutuan-persekutuan kami, ibadah-ibadah yang diatur, tetapi seluruh hidup kami, karena kami menyadari bahwa kami adalah gereja Tuhan, dan gereja itu bermaksud tempat tinggal Roh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dan hidup kami, seluruh hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk iman seluruh jemaat-Mu di mana saja berada. Tidak kira apa jua pergumulan yang kami hadapi. Tolonglah Tuhan supaya pergumulan, masalah hidup yang kami hadapi, biar itu akan membuatkan iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat menghadapi cabaran, baik hari ini juga di depan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini Engkau memelihara keluarga, setiap keluarga daripada jemaah. Oh Tuhan, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati keluarga, supaya keluarga ini terus diikat dengan cinta kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk kesehatan semua jemaah. Tuhan, Engkau Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik kepada yang sehat, kepada mereka yang kelemahan tubuh saat ini, baik di rumah, di hospital, atau di mana sahaja mereka berada. Tuhan, jamalah dengan tangan-Mu yang ajaib, biarlah mereka mendapat pemulihan daripada Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaah yang bekerja. Kami doakan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ketika mereka pergi bekerja, dan ketika dalam pekerjaan, dan ketika pulang. Tuhan sertai dan lindungilah mereka. Lepaskan mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk setiap anak-anak yang belajar di rumah masing-masing, dan juga guru yang mengajar secara online. Kami doakan supaya dalam norma yang baru ini mereka dapat adaptasi dan mereka boleh terus maju di dalam pelajaran. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaah yang terjejas ekonomi oleh kerana pandemik COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhanlah yang sumber segala-galanya akan menyediakan dengan cara apa sekalipun, melalui kerajaan ataupun melalui pribadi-pribadi yang Tuhan sentuh untuk memberkati orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keadaan sekarang ini. Kami belum menangani COVID-19 ini. Sebab itu Tuhan, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan,
Engkau pimpin kerajaan dalam negara Malaysia, juga kerajaan dalam dunia ini. Kami doakan supaya kerajaan ini diberi hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin negara, memimpin rakyat, memimpin dunia dalam keadaan yang sukar ini. Kami doakan juga supaya rakyat juga mereka memiliki hati yang rendah untuk mengikuti segala arahan-arahan daripada kerajaan. Kami doakan juga untuk barisan hadapan ya Tuhan. Kami doakan para doktor, juru rawat dan semua kaki tangan hospital yang menjadi barisan hadapan. Kami doakan lindungilah mereka ya Tuhan. Engkau menjaga keluarga mereka. Engkau terus memberi kekuatan. Engkau Tuhan terus memberi mereka hikmat dalam menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Pakailah mereka untuk menjadi saluran kesembuhan bagi mereka yang sakit di hospital. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang oleh karena COVID-19 ini ada ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Kami doakan penghiburan dan kekuatan biarlah Engkau memberikan kepada mereka. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk vaksin yang sedang giat dibangun di mana-mana sekarang ini. Kami doakan biarlah akhirnya Tuhan izinkan supaya vaksin ini dapat dikeluarkan dan dapat selamat digunakan pakai di seluruh dunia. Sehingga ya Tuhan, tidak lama lagi kami dapat mengistiharkan bersama dengan Tuhan bahwa kami akan bebas daripada COVID-19. Dan biarlah pengistiharan ini akan membuatkan kami terus mengasihi Tuhan, memuji-muji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Anda semua untuk masuk dalam doa syukur, kemudian bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan seterusnya menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik. Hari ini Engkau mengajar kami hukum yang terutama, yang pertama dan kedua. Kami bersyukur ya Tuhan, karena
kami boleh belajar kunci untuk hidup di dalam Engkau, yaitu mengasihi-Mu, ya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Ampuni kalau kami sudah mengasihi yang lain daripada Engkau. Ampuni kami kalau kami sudah mengutamakan yang lain daripada Engkau. Oh Tuhan, biarlah melalui ibadah yang kami sudah nikmati, biarlah firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus menjadi fokus hidup kami, menjadi tempat ibadah kami, seluruh hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hati Tuhan. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh memberi persembahan. Oh Tuhan, semua yang kami miliki, semua daripada-Mu, ya Tuhan. Ajarilah kami untuk memberi, untuk kelangsungan kerajaan Tuhan, khususnya di Labuan ini atau di mana saja yang Tuhan kehendaki di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk melayani Tuhan melalui persembahan. Berkatilah semua kami dalam keadaan yang sukar, biarlah kami tetap melayani Tuhan melalui pemberian persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai dalam persekutuan ini, tapi ingatlah bahwa ibadah itu tidak hanya dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini, tapi ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, ya, dimanapun kita berada, sebab kita adalah gereja itu yang telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, yang telah membuatkan hidup kita berarti. Jadi hidupmu adalah gereja, tempat tinggal Roh Kudus, dan biarlah dengan kesadaran ini kita tetap beribadah, ya. Kita tetap memuliakan Tuhan, ya. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga baik dalam keluarga juga di luar sana hidupmu akan memancarkan kasih Tuhan, sehingga di luar sana dapat melihat Kristus di dalam hidupmu, sehingga mereka boleh dibawa kepada penyelamat yang satu-satunya. Saudara-saudara, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan sudah pimpin hidup kita, dan saya juga mau mendorong kepada semua jemaat, mari ya tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga ya, diri kita ya, dan tetap mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya. SOP itu adalah untuk kebaikan
kita, kebaikan keluarga, dan kebaikan semua orang, ya, semua orang. Jadi tindakan iman kita, marilah kita menghormati SOP, arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya berdoa kepada semua jemaat supaya kamu tetap berada dalam keadaan yang baik, dan semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan, dan Tuhan memberkati kita. Amin.